Jumpa kembali dengan saya Ridwan Sukma Saputra. Sistem operasi yang saya bahas untuk edisi kali ini adalah Windows 3.1.1. Windows 3.1.1 ini memiliki memori yang sangat kecil, bahkan dia bisa berjalan sekitar 4 MB. Nah, di sini saya mempunyai memori berukuran 16 MB yang sangat kecil sekali tentunya. Kemudian untuk harddisk ini saya hanya menginstal, saya butuh 512 MB. Tapi di sini Anda bisa lihat dibutuhkan sistem operasi Windows 3.1.1 yaitu 17,8 MB. Sangat kecil sekali, bukan? Oke, langsung saja saya akan jalankan di sini Windows 3.1.1 untuk Anda. Oke, sambil nunggu sebentar. Windows 3.1.1 dijalankan dengan menggunakan MS-DOS dengan nama Banana. Anda bisa lihat di situ MS-DOS dengan nama Banana. Jadi hanya seperti ini tampilan awalnya saja. Kemudian di sini kita gunakan pindah ke direktori C. Jadi Anda harus paham yang namanya Windows atau istilahnya menggunakan perintah-perintah DOS yang ada di sini. Di sini mudah sekali. Jadi yang pertama di sini jika kita ingin menjalankan yang pertama hanya kita ketik tulisan di sini setup. Inilah Windows 1.1. Seperti ini tampilannya. Jadi sama seperti Anda menginstal Windows XP 98 dan sebagainya. Oke. Setelah di sini kita akan menjalankan Windows-nya seperti apa sih tampilannya. Nah, inilah tampilannya. Kita harus mengetik Win. Nah, jadi tampilannya seperti ini, sangat sederhana sekali. Anda bisa lihat grafiknya sini ya. Yang pertama saya klik File. Ini namanya Windows Explorer untuk aplikasi Windows 3.1. Nah, di sini tidak ada WinFair segala macam. Di sini Windows 3.1.1. Yang pertama di sini menggunakan memori kecil sekali, 86 free ya, bahkan Anda lihat di sini. Di sini saya menggunakan dibuat dari tahun 83. Sebelum ada ini ada lagi Windows 3.10. Lebih dahsyat dari ini grafiknya sebelum ini, maksud saya versinya. Di sini hanya kita lihat sederhana sekali. File Manager. Ketika kita ingin melihat File Manager, ini bentuknya seperti ini. Kita bisa masuk ke CD-ROM kita. Nama drive-nya bukan CD melainkan R ya, atau A di sini floppy disk kita. Nah, Anda bisa melihat di sini. Kita untuk menghidupkan awalnya harus menggunakan disket. Jadi tanpa menggunakan disket tidak bisa masuk ke dalam Windows 3.1.1. Anda lihat di sini ada DOS-key, ada del3, kemudian ada auto execbat, yang semuanya ini terdapat di dalam perintah DOS. Jangan harap Anda bisa menjalankan 3.1.1 jika Anda tidak bisa mengerti perintah-perintah DOS di sini. Oke, sekarang di sini akan saya lanjutkan lagi sedikit tentang penggunaan Windows 3.1.1. Di sini ada System Tree, ada View, ada Tree Only. Di sini jika kita ingin melihat sistemnya atau Tree and Directory sebelah sininya, Anda bisa melihat di sini. Kemudian di sini kita akan silang bagian File Manager ini, saya akan close. Kemudian saya akan masuk ke bagian Control Panel. Nah, di dalam Control Panel di sini ada pengaturan bagian warna atau themes yang kita bisa buat seperti ini. Macam-macam tampilannya. Apakah Anda ingin warna seperti ini atau warna-warna lain? Kemudian jika kita ingin menginstal font, ini juga bisa diambil dari sini. Install fontnya, kita tinggal klik tombol Add dan lain sebagainya. Nah, di dalam Windows 1.1 ini resource-nya sangat kecil ya. Resource-nya sangat kecil karena di sini membutuhkan memori kurang lebih 4 MB. Hanya 4 MB. Untuk mouse, di sini juga kita bisa gunakan. Sudah mendeteksi mouse, tapi mouse yang saya gunakan di sini bukan mouse laser, melainkan mouse serial. Nah, port ini kita bisa gunakan hanya COM. COM ini artinya port serial. Kemudian di sini ada lagi untuk menyeting printer. Menyeting printer di sini yang kedetek hanya Epson. Untuk zaman dulu di sini printer yang ngakik-ngakik itu. Untuk internet di sini tidak ada. Untuk internet di sini belum ada fasilitas koneksi dengan internet di sini. Anda bisa melihat pada bagian ini ada sound-nya juga. Di sini kita bisa enable system sound. Contohnya seperti ini, maka sound akan terdengar bunyi di speaker Anda. Oke, kalau sudah kita akan beranjak kembali
ke menu MS-DOS Prom-nya. Nah, MS-DOS Prom-nya di sini seperti ini tampilannya, seperti yang Anda lihat. Jika kita melakukan tombol menekan Alt Tab seperti ini, maka kita akan balik lagi ke MS-DOS Prom. Seperti yang Anda lihat keterangannya pada bagian ini. Nah, di sini Anda bisa melihatnya tentunya. Kita berpindah mode dari MS-DOS ke dalam MS-DOS atau grafik. Nah, sekarang di sini kita lihat lagi bagian-bagian yang lain. Hanya bagian ini yang terdapat di dalam Windows. Nah, di sini ada PIV, artinya di sini dia hanya menggunakan memori 128 KB. Sangat sedikit sekali tentunya memori yang kita gunakan. Oke, ini pengenalan Windows-nya seperti ini. Atau mau ke game, di sini kita bisa lihat game yang pertama sekali sudah ada solitaire-nya seperti yang Anda lihat. Windows 3.1.1. Kemudian di sini kita bisa lihat lagi dengan mengklik window dengan memilih network. Nah, network di sini network setup-nya bukan network setup koneksi dengan internet, melainkan koneksi dengan intranet. Nah, di sini kamu bisa lihat LAN dan aplikasi di sini hanya bisa digunakan untuk beberapa macam komputer terinterkoneksi atau bisa menggunakan telepon. Zaman dulu ada kita bisa menggunakan telepon di sini. Untuk menyimpannya atau untuk menginstalnya kita bisa menggunakan disket. Zaman dulu tidak ada CD-ROM. Ingat, zaman dulu tidak ada CD-ROM, tapi melainkan dengan menggunakan disket. Untuk zaman dulu di sini ada fasilitas recordingnya juga. Di sini ada fasilitas recording yang digunakan untuk merecord kinerja kita. Ada object manager atau istilahnya kita dapat menginstal ikon-ikon baru. Di sini ada media playernya juga. Media playernya juga di sini kita bisa menggunakan untuk menghidupkan musik bertipe CD, bukan menghidupkan musik bertipe WAV. Oke, di sini Anda bisa melihat yang lainnya. Ada write-nya. Write ini sekarang kita sebutnya juga dengan notepad. Jika Anda pernah melihatnya dalam zaman dahulu, di sini kita tinggal mengetik bebas seperti ini ya, dengan menggunakan write namanya. Oke, aplikasi-aplikasi ini tempatnya hanya ada di dalam Windows tentunya. Oke, saya rasa cukup untuk perkenalan Windows 3.1.1 untuk edisi operating system berikut ini.